Maret 2023 ini ekonomi Amerika dikejutin sama kabar kalau Silicon Valley Bank atau SVB ini bank to the crop alias bangkrut ya. Dan apakah ini tanda-tanda era jatuhnya startup? Terus kira-kira ini bakalan memicu terulangnya krisis ekonomi Amerika 2008 nggak ya? Atau wah penasaran kan? Yes, kali ini kita bakal bahas nih soal bangkrutnya SVB dan kaitannya dengan masa depan bisnis startup. Stay tune bareng sama Anggun. SVB atau Silicon Valley Bank ini adalah bank komersial yang berkantor pusat di Santa Clara, California, Amerika Serikat, friend. Dan bank ini didirikan di tahun 1883. Awalnya fokusnya itu cuman di layanan perbankan buat perusahaan teknologi dan inovatif. SVB ini dikenal sebagai bank yang banyak banget terlibat ya dalam mendukung perusahaan-perusahaan teknologi dan inovatif yang tentunya berkembang pesat di Silicon Valley dan wilayah sekitarnya. Dan bank ini nawarin nih berbagai produk dan juga layanan termasuk pembiayaan, kemudian pengelolaan kas, perbankan investasi dan juga layanan keuangan internasional. Di akhir 2022, SVB ini jadi bank terbesar di Amerika nomor 16 ini dengan nilai aset 209 miliar dolar. Selain layanan perbankan, SVB ini juga dikenal sebagai penyedia informasi dan juga analisis bisnis guys, terutama dalam industri teknologi. Bank ini menerbitkan laporan dan publikasi yang dikenal sebagai State of the Markets dan juga Startup Outlook yang ngasih informasi paling update gitu ya tentang tren dan juga proyeksi bisnis di berbagai sektor industri. Dalam beberapa tahun terakhir, SVB ini juga udah berkembang di luar Amerika Serikat dan ngebuka kantor di berbagai negara nih, kayak di Inggris, terus juga di Cina, di India. Ini tentunya buat ngelayanin perusahaan-perusahaan inovatif di seluruh dunia. Nah, singkat kata nih friend, SVB ini adalah tulang punggung finansial buat banyak perusahaan startup di Amerika dan seluruh dunia. Artinya nih, kalau sampai SVB ini bangkrut, aduh, bisa-bisa ini menyebabkan resiko yang fatal banget buat banyak perusahaan yang mereka dukung dong, dan juga berakibat buruk secara sistemik dalam ekonomi makro Amerika bahkan dunia. Waduh, bank sebesar SVB kok bisa tepar juga sih friend? Yuk kita tengok dulu kronologinya kayak gimana. Tahun 2021, industri startup ini berkembang pesat di Amerika dan banyak banget diantaranya ini sukses jadi perusahaan besar. Waktu itu suku bunga yang dipatok pemerintah itu juga rendah ya, sekitar 0,25%. Nah ini nih yang bikin SVB jadi gendut alias gemuk banget depositnya sebesar 189,2 miliar dolar. Wow, biar bisa dapetin keuntungan yang lebih gede dari nilai deposit tersebut, ini akhirnya SVB beli aset nih berupa mortgage backed securities atau MBS ini dalam jumlah yang besar senilai 80 miliar dolar. Wow, nggak main-main ya. Di tahun 2022 nggak disangka-sangka, The Fed atau Federal Reserve System ini adalah sistem perbankan sentralnya Amerika Serikat ya, menaikkan suku bunga secara signifikan mencapai titik 4,5% nih buat ngurangi dampak inflasi. Kenaikan suku bunga yang tinggi banget ini nih akhirnya bikin aset MBS yang dibeli sama SVB ini jadi jatuh ambiar berkeping-keping guys. Aduh, udah kayak hatinya kamu kan kalau ditinggal sama dia kan. Ayo ngaku. Gak mau deh boncos terus-terusan. Akhirnya terpaksa banget nih SVB jual lagi nih aset treasury dan obligasi senilai 21 miliar dolar biarpun mengalami kerugian besar sih. Dan selanjutnya SVB ini ngejual 2,25 miliar US dollar saham baru ini untuk menutup kerugian. Tapi alih-alih semua usaha itu bisa memperbaiki kinerja perusahaan, tapi malah sebaliknya guys, rencana itu ibaratnya jadi bumerang. Kabar tentang penjualan saham ini bikin takut klien nih, terutama perusahaan rintisan teknologi yang langsung cepet-cepet nih buat narik simpanan mereka secara gede-gedean dalam waktu 48 jam aja. Dan akhirnya saham SVB jadi anjlok 60% nih di posisi $106,04.
di penutupan hari Kamis 9 Maret 2023. Dan tentunya nih jadi nyeret saham bank lain yang juga ikut turun bareng-bareng karena investor juga mulai takut ya terulangnya krisis keuangan global 1,5 dekade lalu. Nah, di hari Jumat pagi, perdagangan saham SVB ini di stop dan langsung deh menghentikan segala upaya untuk mengumpulkan modal atau mencari pembeli. Regulator California ini langsung campur tangan, nutup bank dan juga nempatin di kurator di bawah Federal Deposit Insurance Corporation yang biasanya nih berarti melikuidasi aset bank untuk membayar kembali deposan dan kreditur. Aduh, miris banget gak sih, friend? Cuman dalam 48 aja loh SVB bisa ambiar. Aku ikut sedih banget. Terus gimana dong nasib deposan sama investor? Nah, regulator Amerika Serikat ini mengatakan di hari Minggu bahwa mereka ini bakalan ngejamin semua simpenan nasabahnya SVB. Jadi langkah ini tujuannya buat nyegah lebih banyak penarikan uang di bank lain dan ngebantu perusahaan teknologi ini buat terus membayar staf mereka, mendanai operasi mereka gitu. Terus dampaknya ke startup apa? Akibatnya banyak dong startup yang terpaksa nunda atau bahkan ngebatalin rencana ekspansi mereka. Dan beberapa kemungkinan ini juga bakalan terpaksa gulung tikar nih karena nggak bisa dapat pembiayaan yang cukup. Dan ini dia daftar-daftar perusahaan startup yang terkait sama SVB. Wah, di luar Amerika banyak juga ternyata ya startup yang was-was karena terkait dengan SVB, kayak di India dan juga Cina, di mana SVB ini banyak banget bermitra sama lembaga keuangan lokal. Bahkan di Inggris, asosiasi startup di sana itu sampai nyuratin Perdana Menterinya nih ya buat turun tangan buat nyelesain masalah ini. Aduh, bangkrutnya perusahaan besar seperti SVB ini ternyata bisa kasih dampak di perekonomian secara keseluruhan. Terutama SVB yang mempekerjakan banyak karyawan dan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan industri lainnya. Nah, ini bisa memicu dampak domino ke perekonomian dan ngeganggu juga nih stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini langsung gercep dong kasih keterangan biar masyarakatnya tuh pada tenang. Jadi Joe Biden ini bilang berkat tindakan cepat pemerintahannya selama beberapa hari terakhir ini orang Amerika bisa yakin kalau sistem perbankan itu aman. Beneran nih Om Biden. Nanti kalau jadi kayak dulu nih di tahun 2008 pas bangkrut-bangkrutnya Lehman Brothers gimana Om? Kan bahaya juga tuh bisa sampai memicu krisis ekonomi dunia, ya nggak? Tapi ya kita tunggu aja ya nextnya perkembangannya bakal kayak gimana. Tapi kayaknya nih setelah SVB bakal ada bank lain deh yang nyusul. Alright guys, aku Anggun, stay tune terus di Zona Bisnis.